Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kita kembali akan menghadap Tuhan, beribadah kepadanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita muliakan Tuhan. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, laut, dan bumi dengan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dalam pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai ibadah ini. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuliakan Tuhan dengan nyanyian berikut ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama dengan penuh kerendahan hati kita tunduk di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Engkau tahu bahwa hari-hari hidup kami yang telah kami jalani, khususnya sepekan yang telah berlalu,
ada dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Ada kelalaian yang kami lakukan. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kami, kesalahan kami. Kuduskan kami ya Tuhan, supaya kami layak beribadah menyembah Engkau pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita respon berita anugerah itu dengan nyanyian berikut ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita kembali mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli seperti berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut itu dengan menyanyikan nyanyian berikut ini.
dipersilakan duduk kembali. Kita akan segera memasuki pewartaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita meminta pertolongan kepadanya, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini kami telah bangun dari tidur kami, memasuki hari yang baru, menikmati segala berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terlebih lagi kami bersyukur bahwa kami boleh bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan dimanapun berada, bersekutu, beribadah, menyembah Tuhan. Dan di tengah-tengah persekutuan ini ya Tuhan, kembali kami mau membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus, supaya kami dapat dan memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mempunyai firman, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahagian kitab suci atau Alkitab yang akan kita baca, pelajari dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6. Matius 6 ayat 25 hingga ayat yang ke-34. Matius 6 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Di bawah judul pembacaan, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan selasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman itu dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita merespon pembacaan firman Tuhan dengan menyanyikan nyanyian berikut ini.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya menyampaikan salam sejahtera bagi saudara-saudara. Tuhan memberkati Bapak Ibu pada pagi hari ini dimanapun saudara berada. Kegiatan ekonomi atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah kegiatan yang penting bagi kita, bahkan sangat penting bagi kita, bagi kesejahteraan hidup kita dan kelangsungan hidup kita. Boleh juga kita katakan bahwa kegiatan ekonomi itu adalah sifatnya vital dan absolut, bahwa tidak mungkin kita tidak melakukan kegiatan kerja yang bersifat ekonomi dalam rangka kita memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Itulah sebabnya saudara-saudara, semua orang setiap hari melakukan aktivitas hidup dan kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi, usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian, kita membaca di sana saudara-saudara bahwa memang Allah memberikan mandat kerja kepada Adam dan Hawa untuk mengelola bumi ini dengan segala yang ada di dalamnya, supaya mereka boleh memenuhi kebutuhan hidup mereka, boleh mengalami kebaikan-kebaikan hidup melalui apa yang mereka lakukan, dapatkan, dan seterusnya, supaya boleh melangsungkan kehidupan mereka. Tetapi bagi kita yang masih hidup sampai hari ini, kita punya sejumlah catatan-catatan harian hidup kita tentang pengalaman kita, bagaimana kita melakukan kegiatan ekonomi itu dan seperti apa hal yang kita alami di sekitar persoalan ekonomi itu. Ada yang bekerja sebagai PNS, karyawan swasta, sebagai petani, pedagang, pengusaha, dan lain-lain sebagainya. Melalui pekerjaan itu, saudara-saudara, melalui kegiatan ekonomi itu, semua orang selalu punya harapan ideal, berharap, berkeinginan supaya seluruh tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi terutama kebutuhan hidup primer, dapat terpenuhi. Tetapi dalam kenyataannya, saudara-saudara, dalam faktanya tidak selalu seperti itu. Tidak semua aktivitas ekonomi, kegiatan ekonomi yang kita lakukan itu dengan sendirinya dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita sehari-hari yang begitu sangat kompleks. Ya, apalagi dalam era sekarang ini kita mencermati, kita memperhatikan, kita merasakan, kita mengalami bahwa kebutuhan hidup kita itu, tuntutan kebutuhan hidup kita itu semakin variatif, semakin beragam,
semakin banyak jenisnya. Ya, dahulu orang tidak mengenal yang namanya mall, hanya mengenal pasar-pasar tradisional. Di era sekarang ini, ya di mana-mana pasar swalayan itu ada. Mall-mall hadir di tengah-tengah masyarakat. Dahulu kita tidak mengenal yang namanya handphone. Ya, apalagi handphone yang secanggih sekarang ini. Tetapi sekarang kita harus mempersiapkan biaya dana mungkin setiap minggu untuk mengongkosi handphone kita dalam rangka kita berkomunikasi, ataupun juga dalam rangka kita mengurus urusan-urusan ekonomi kita, bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, supaya lancar dan kita sukses. Tetapi sekarang saudara-saudara, ya, kita sungguh-sungguh merasakan bahwa semakin kompleks kebutuhan hidup kita. Nah, pada sisi lain, pada saat yang sama, kita juga punya catatan pengalaman bahwa kondisi kehidupan kita, khususnya kondisi perekonomian kita, ekonomi rumah tangga kita, keluarga kita, organisasi kita, gereja kita, negara kita, bahkan ekonomi global, tidak selalu memperlihatkan realitas yang menggembirakan. Berulang kali kita menyaksikan mengalami yang namanya krisis ekonomi. Nilai rupiah kita sangat anjlok. Berulang kali kita mengalami yang namanya kesulitan biaya, ketidakmampuan, ketidakberdayaan untuk mengongkosi semua kegiatan-kegiatan operasional hidup kita sehari-hari, kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Ada yang sudah waktunya bayar listrik tetapi tidak punya uang, akhirnya listriknya disegel. Ada yang sudah waktunya harus bayar cicilan rumah, angsuran rumah, tetapi uang belum tersedia. Anak-anak sudah mendesak kita supaya mempersiapkan biaya yang cukup untuk memasuki perguruan tinggi, tetapi tidak mudah bagi kita untuk mempersiapkan itu. Jadi di sini kita belajar, di sini kita sadar saudara-saudara bahwa ternyata aktivitas ekonomi kita, kegiatan ekonomi kita dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup kita juga memperhadapkan kepada kita kompleksitas persoalan hidup di sekitar ekonomi itu sendiri. Nah, dalam kondisi seperti ini saudara-saudara, dalam situasi dan kondisi hidup yang seperti itu, siapapun juga pasti akan pernah merasakan perasaan-perasaan yang tidak bahagia, tidak enak, tidak membahagiakan, tidak menggembirakan. Rasa khawatir tak terhindarkan, perasaan cemas, bahkan mungkin perasaan takut. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini saudara, dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai dengan 34. Di situ kita membaca, mendengarkan ada nasihat dari Tuhan Yesus. Janganlah khawatir akan hidupmu. Tuhan Yesus mengatakan janganlah khawatir. Apa maksud perkataan Tuhan Yesus ini? Benarkah bahwa ada orang yang lahir di muka bumi ini tidak pernah merasa khawatir?
tentu akan kita katakan bahwa tidak ada orang satu pun di muka bumi ini yang tidak merasa khawatir. Semua orang bisa merasakan kekhawatiran. Ya. Alasannya mengapa? Paling tidak kita mengatakan dalam dirinya ada potensi merasakan, merasa sulit, merasa sukar, merasa tidak berdaya, merasa tidak kuat. Lalu apa maksud Tuhan Yesus di sini dengan nasihat itu? Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Sebenarnya di sini saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak memungkiri kemanusiaan kita yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan keterbatasan. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak memungkiri kemanusiaan kita yang penuh dengan kelemahan. Yesus mengatakan jangan khawatir di sini saudara-saudara dalam konteks pemahaman tertentu. Ada penjelasan, ada nasihat-nasihat Tuhan Yesus yang mengikuti nasihat jangan khawatir itu. Dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus mengangkat ilustrasi, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tetapi tetap dipelihara, tetap hidup. Pandanglah bunga bakung di ladang yang tidak berbuat apa-apa, tetapi ternyata bunga bakung itu jauh lebih bagus daripada pakaian Salomo atau pakaian siapapun. Yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini saudara, kalau kita khawatir, itu artinya bahwa justru kita melihat Tuhan itu sebagai satu-satunya sumber hidup dan kehidupan kita. Jangan sampai kita merasa khawatir, lalu dalam kekhawatiran itu saudara, kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta hidup dan kehidupan ini, sebagai yang berkuasa atas kehidupan ini, sebagai Tuhan yang adalah sumber segala berkat bagi kita. Atau dengan kata lain, Tuhan Yesus mau mengajar kita supaya benar-benar kita menggantungkan hidup dan kehidupan kita padanya, pada Tuhan, mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Lalu pada ayat-ayat yang berikut ada nasihat Tuhan Yesus pada ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Artinya di sini saudara-saudara, setiap kali kita menghadapi persoalan hidup dan kehidupan kita, khususnya persoalan ekonomi, mari kita menempatkan persoalan itu dalam kerangka kehendak Tuhan, kehendak Allah. Dalam kerangka pengakuan iman kita di hadapan Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan ini, Tuhanlah sumber segala-galanya. Dan karena itu kita hanya mau mengelola hidup dan kehidupan kita menurut kehendak Allah, menurut kuasa Allah. Allah yang merajai kehidupan kita, yang memimpin kehidupan kita dalam melakukan aktivitas ekonomi itu. Karena itulah saudara-saudara, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun profesi kita, semuanya itu harus kita lakukan dalam kerangka hormat kita kepada Allah, pengakuan kita kepada Allah bahwa bekerja itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bekerja itu adalah satu-satunya cara yang dikehendaki oleh Allah bagi kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tidak mungkin akan ada nasi di sawah kalau orang tidak mengolah sawah.
Ya, sawah harus dibajak, padi harus ditanam, dipanen, dijemur, digiling, dijual, lalu dimasak. Semua harus dilakukan, semua harus dikerjakan. Tetapi ketika kita mengerjakannya dengan cara yang benar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya. Biarkan hidup ini dirajai, dikuasai oleh Allah yang memberikan perintah kepada kita untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita bangun dalam hidup ini, bangunan-bangunan kehidupan ekonomi, keluarga kita, rumah tangga kita, mari kita membangunnya di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga memberikan ilustrasi kepada kita tentang orang yang membangun rumah. Bahwa kalau kita membangun rumah, ya termasuk rumah ekonomi, masa depan kita, masa depan keluarga, anak-anak kita, harus dibangun di atas landasan pondasi kebenaran yang kuat. Kalau tidak, ya mungkin bisa tumbuh, bisa berdiri, tetapi kemudian bisa roboh dan hancur. Tetapi ketika bangunan masa depan ekonomi, rumah tangga, keluarga, gereja, bangsa ini dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan, maka akan berdiri kokoh kuat. Jadi di sini saudara-saudara, sekali lagi Tuhan memahami kita. Tuhan tahu tentang hidup dan kehidupan kita. Tuhan tahu pergumulan hidup kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu segala hal tentang kita, termasuk kondisi kita sekarang ini yang juga sedang mengalami krisis ekonomi karena adanya pandemi corona ini. Siapapun kita, tidak mungkin kita mengatakan bahwa saya tidak merasa cemas, saya tidak merasa khawatir. Bagaimana mungkin kita tidak merasa seperti itu kalau kita melihat kenyataan sekarang ini? Semua perusahaan-perusahaan yang di dalamnya orang mencari kehidupan, bekerja sebagai karyawan, untuk sementara tidak dapat beroperasi. Banyak orang yang menganggur, banyak orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, banyak orang yang tidak bisa memulai usaha-usaha ekonomi karena adanya pandemi ini. Jadi kita mengalami bukan saja krisis kesehatan, krisis ekologi, tetapi kita juga mengalami krisis ekonomi. Siapapun kita, sudah pasti bahwa kita merasa dalam kemanusiaan kita yang terbatas, kita prihatin. Tetapi di tengah-tengah rasa keprihatinan kita, kekhawatiran kita, saudara-saudara, biarlah persoalan-persoalan ekonomi, rumah tangga kita, keluarga kita, gereja kita, bangsa kita, itu kita tempatkan di hadapan Tuhan yang adalah sumber hidup dan kehidupan, yang berkuasa atas kehidupan ini. Dan ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, ketika kita mengambil keputusan hidup untuk berbuat sesuatu, mencari solusi jalan keluar mengatasi kebutuhan ekonomi kita, mari kita meletakkan semuanya itu di atas landasan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, Tuhan yang adalah sumber hidup dan kehidupan ini tetap diagungkan, dipermuliakan. Tetap kita percaya, tetap kita yakini bahwa seluruh perjalanan kehidupan kita, hari-hari hidup kita akan terus dipimpin, digembalakan oleh Tuhan. Gembala kita yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan kita yang dapat kita berikan pada hari ini. Mari kita melakukan itu dengan penuh ketulusan, keikhlasan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Kita memberi persembahan kita dengan iringan nyanyian berikut ini.
segala puji dan syukur patut kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau tetap setia memelihara menggembalakan kehidupan kami. Sekalipun sekarang ini kami sedang berada dalam kondisi kehidupan yang sulit, termasuk mengalami kesulitan ekonomi karena terbatasnya ruang dan kesempatan bagi kami beraktivitas akibat adanya pandemi corona ini. Tetapi Tuhan tetap hadir menyertai, memberkati hidup dan kehidupan kami. Kami syukuri segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, bersama-sama dengan semua warga jemaat Tuhan, termasuk bagi mereka yang pada hari ini berulang tahun atau sedang menikmati pengalaman-pengalaman yang indah dalam keyakinan bahwa semuanya itu dikaruniakan oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Demikian juga ya Bapa di surga, kami patut bersyukur bahwa oleh pimpinan kuasa Roh Kudus, seluruh umat Tuhan, gereja-gereja termasuk gereja Protestan Indonesia luruh, sekalipun mereka berada dalam kondisi yang sulit, tetapi telah merasa mampu dan dimampukan untuk menyatakan kemurahan dalam rangka menopang saudara-saudara kekasih kami yang tertimpa musibah banjir di Luwu Utara. Berkati persembahan itu, pemberian itu. Biarlah semuanya boleh diarahkan dan diperuntukkan bagi mereka yang memerlukannya di sana. Terima kasih ya Bapa di surga atas segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Namun di tengah-tengah rasa syukur ini juga ya Tuhan, kami teringat untuk sejumlah saudara-saudara kekasih kami yang sedang dalam kondisi sakit. Kekasih kami Bapak Roy Rustam, Bapak YB Pemuso, orang tua Bapak dan Ibu Rapa. Kekasih kami Bapak M. Tang Diongga, Bapak dan Ibu Tang Dilalu, anak dari Bapak Lukas Sambe. Kekasih kami Bapak Oktopianus Palintin yang tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kekasih kami Ibu Yuni Mangin, anak Arjen Roben, Bapak dan Ibu Daniel Kana, Ibu Yuliana Lande, orang tua dari Bapak Angga, dan semua saudara-saudara kekasih kami yang masih sedang dalam kondisi sakit, termasuk bagi mereka yang masih sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit atau di tempat-tempat isolasi karena terpapar virus corona. Tuhan hadir menguatkan, mengaruniakan kesembuhan bagi mereka masing-masing. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami di muka bumi ini yang sekarang ini masih dalam ancaman virus corona. Tuhan tolong kami. Tuhan yang menciptakan langit, laut dan bumi ini. Ya Tuhan, lindungi kami semuanya supaya kami mampu mengendalikan hidup dan kehidupan ini. Kami boleh bangkit kembali membangun kehidupan perekonomian kami di masa-masa yang akan datang. Pemerintah kami, bangsa kami Tuhan lindungi. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan seluruh warga jemaat Tuhan di tempat kediaman mereka masing-masing atau dimanapun mereka berada. Rombongan pemuda-pemuda kami yang telah berangkat menuju Masamba untuk menyerahkan tanda terima kasih, tanda rasa kemanusiaan. Tuhan berkati dalam perjalanan, baik ketika mereka kembali ke Makassar. Berkati anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan pendidikan.
dalam usaha mereka untuk melanjutkan pendidikan, terutama mereka yang telah dan sedang melakukan seleksi untuk memasuki dunia perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka, perjuangan mereka. Tuhan lindungi. Berkati semua panitia-panitia penyelenggara supaya mereka boleh mengelola kegiatan-kegiatan seleksi itu secara profesional, secara adil dan jujur. Terima kasih Bapa di surga, mencerahkan hidup dan kehidupan kami pada hari ini dan seterusnya sepanjang minggu ini. Kami mohon naungan kasih sayang Tuhan, biarlah tetap menulungi kehidupan kami semuanya. Banyak perkara penting yang harus kami sampaikan kepadamu. Banyak keluhan-keluhan kami, rintihan-rintihan hidup dan kehidupan kami. Tetapi kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa di tengah-tengah kekhawatiran, kecemasan kami, ketakutan kami, ada Tuhan kami yang melindungi kami, ada Tuhan hidup dan kehidupan kami yang berkuasa atas kehidupan ini, sumber berkat bagi kami yang akan mempercukupkan segala tuntutan-tuntutan kebutuhan hidup kami. Sempurnakan doa syukur permohonan kami, harapan-harapan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sumber segala berkat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bangkit berdiri, kita muliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian berikut ini. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa kita dalam pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kembali kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian berikut ini.